Kalau ghusl itu mencuci. Kalau masah itu menyapu. Kalau ghusl itu mencuci, kalau masah itu menyapu. Mana yang tidak panas? Yang tidak panas. Kalau yang panas, kesian tangan saya. Ini tidak panas. Maksimalkan. Jadi kalau menyapu, beda membasuh dengan menyapu. Kalau menyapu cuma sekedar kayak ngelap. Ini air, rambut seperti ini, makanya menyapu. Jadi kalau rambut namanya kata-kata masah itu menyapu. Tapi kalau muka apa? Mencuci. Tadi itu praktiknya mencuci. Ini aja udah kebanyakan air. Udah harus paham ya? Paham nggak? Kalau nggak paham ini kebanyakan air. Ya udah itu. Terima kasih. Itu perbedaan antara al-ghasl dengan al-masah. Yang dimaui di sini wajibu mashu berarti menyapu. Kuli jabirati, setiap apa jabirah kemarin diartikan? Jabirah diartikan apa kemarin? Perubahan. Kok lupa lagi jamaah? Jamaah lupa lagi? Iya, Alan, Masya Allah. Yang kembali dari peraduan, Masya Allah. Jadi, masah itu artinya apa? Ngepel. Apa? Ngepel. Kan nyapu, menyapu. Harus dipahami kata-kata ini semuanya. Kalau nggak paham nanti berantakan. Jadi wajib menyapu. Tadi disebut menyapu, andaikan rambut cukup disapu. Nggak perlu dicuci. Hal yang dicuci itu muka, kedua tangan, kedua kaki itu, nah itu namanya mencuci. Kalau rambut menyapu. Jadi wajib menyapu tiap perbannya itu dengan air. Kalau misalnya tuh perban, kan luka udah diperban. Sebelum diperban berarti diapain dulu kemarin? Diwudukan dulu. Kalau udah diwuduin, kemudian diperban. Yang merban pun itu sesama jenis. Kalau itu adalah perempuan yang memerbankan laki-laki, berarti harus sesuatu yang tidak membatalkan wudu. Berarti dia pakai alat pelindung tangan, misalnya celemek misalnya, ya, atau sarung tangan. Ada namanya celemek, ada namanya sarung tangan. Gitu. Ketika dia pakai sarung tangan, kemudian dia menyapu, luka kaum laki-laki tersebut nggak membatalkan, karena kan tidak langsung bersentuhan kulit dengan kulit. Dengan air. Wagila ba'duha, ada sebagian menyatakan sebagiannya aja, sebagian luka aja, sebagian perban aja. Tapi yang dijadikan sumber hukum semuanya. Misalnya yang diperban ini semuanya. Ini yang diperban contohnya muka atau tangan. Muka, tangan itu anggota tayamum enggak? Anggota tayamum, muka, tangan, dan aduh. Kembali lagi. Anggota tayamum, muka, tangan, dan tayamum cuma muka dan tangan doang. Nggak ada tayamum kaki. Kalau tayamum kaki gimana ceritanya? Kan udah dipelajari nih. Anggota tayamum, kaki dan ya, muka dan tangan. Ayo diinget-ingetin. Ini pelajaran kita baru-baru banget ini. Cuma agak sedikit luas aja dikit. Dibanding kita belajar Safina, ini agak sedikit meluas gitu. Meluas. Kalau kita belajar Safina paling anggota tayamum, muka dan tangan. Udah selesai praktek. Habis itu ganti bab lagi. Ini agak sedikit panjang pembahasannya.
Justru seharusnya ketika pembahasannya agak panjang, pemahamannya juga harus panjang juga. Nah, anggota wudhu apa? Muka, kok kaki langsung. Habis muka apa? Masa langsung kaki. Habis muka, tangan, kuping, rambut, kuping bukan anggota wajib. Kaki, jadi kuping itu sunnah diwudhukan. Kuping itu sunnah diwudhukan. Leher belakang sunnah untuk diwudhukan. Itu jangan salah kaprah nih. Jadi kuping itu bukan anggota wajib wudhu. Anggota wajib wudhu muka, tangan, rambut, dan kaki. Kan diajarin tuh sama anak-anak TK. Apa namanya? Guru-guru TK kan sering ngajarin. Muka, tangan, rambut, kaki. Kita selalu bertayamum. Gitu. Itu guru-guru TK ada yang hafal. Saya dari jarak kejauhan juga. Bagus juga nih. TK-TK udah hafal. Anggota yang wajib diwudhukan. Mari kita berwudhu, bukan bertayamum. Itu maksud saya tadi salah. Kemudian wajib masukul jabirati bima'in wa gila ba'duha, wajib menyapu setiap perban yang ada di atas luka. Itu wajib diapakan? Disapu dengan air. Disapu bukan dicuci. Kalau dicuci berarti nanti lukanya basah. Makanya di sini bahasanya disapu. Beda kan? Tadi saya udah praktekin arti menyapu dengan arti mencuci. Kalau mencuci berarti lukanya kebasahan mulu. Mau kapan keringnya? Mau kapan sembuhnya? Bisa jadi luka itu jarang sembuh atau susah sembuh lantaran karena kebanyakan kena air. Hadza idza kanatil jabiratu fi ghairi a'dha'i tayammum. Ini kalau perban ada di selain anggota tayammum. Berarti anggota tayammum bisa jadi itu bukan anggota tayammum, tetap dia anggota wudhu. Kalau udah anggota tayammum berarti dia juga anggota wudhu, karena anggota tayammum muka dan tangan saja. Sementara anggota wudhu muka, tangan, rambut, dan kaki. Misalnya kaki kan bukan anggota tayammum. Rambut bukan anggota tayammum. Misalnya ada orang luka di kepala atau luka di kaki. Nah, kan diperban, diwudhukan dulu baru diperban. Nah, setelah diperban ketika dia batal wudhu, mau sholat lagi, itu mewudhukan kakinya, itu cukup untuk disapu saja. Kaki yang dimana di situ ada luka cukup untuk disapu. Paham nggak jamaah? Jamaah paham? Itu. Bukan kaki yang nggak ada luka disapu. Ini kaki yang ada luka. Misalnya kaki yang sebelah kanan ada luka, yang lukanya yang disapu. Kalau misalnya kira-kira yang sebelah kiri ada luka nggak? Nggak ada, ya diwudhukan. Gitu. Jadi anggota wudhu yang bukan itu adalah anggota tayammum, kan bisa jadi anggota wudhu tapi bukan anggota tayammum, yaitu kaki contohnya. Ada luka. Batasan kaki dari mana ke mana? Batasan kaki dari mana ke mana? Dari jari jemari kaki sampai mata kaki lebih sedikit. Bukan dari mata kaki. Kalau dari mata kaki salah. Dari jari jemari sampai ke mata kaki lebih sedikit. Itu. Jadi tartibnya seperti itu. Jadi kalau wudhu dari arah jadi kalau wudhu itu dari arah jari jemari. Ya Allah, gimana nih praktiknya? Saya boleh memperlihatkan kaki saya? Boleh nggak? Ini praktiknya. Allah Akbar. Jadi kalau misalnya mewudhukan dari jari jemari. Mohon maaf. Bang Idris lihat kalau saya terbuka aurat. Ini dari sini dulu nih. Dari sini dulu. Terkadang ada sebagian orang mewudhukan dari arah sini dulu. Walaupun ada sebagian ulama menyatakan boleh.
Ingat, ada sebagian ulama tetap menyatakan boleh wudhu dari mata kaki dulu yang tadi dikatakan oleh Bapak Nando, teman Saiful, Masya Allah, teman Bapak Saiful atau sahib Saiful, Darun Najah. Gitu. Ada sebagian ulama menyatakan boleh mewudhukan dari arah mata kaki. Tapi yang dijadikan hukum mewudhukan dari mana? Dari jari jemari sini dulu. Nih, dari sini. Diwudhukan sini. Di sini kan di antara jari jemari wajib diwudhukan. Nah, di sini. Nah, sunnah disodok-sodok. Bukan dicongkel, disodok-sodok dari arah bawah. Diselak-selak. Kenapa? Kalau tidak diselak nggak bisa masuk wudhu, apalagi kalau misalnya kakinya gadot semuanya. Ini kaki gadot, ini gadot lagi. Ada sebagian kaum laki-laki kakinya gadot semuanya, gede semuanya. Gitu. Ada sebagian kaum laki-laki kakinya itu tadi apa namanya? Yang keras itu apa namanya? Kapalan semuanya. Itu kalau misalnya nggak dari bawah apa namanya? Kalau nggak disela nggak masuk. Sela-selanya. Iya, harus disela-sela tuh. Kecuali kalau misalnya sebagian laki-laki itu ada yang mulus. Kakinya Bang Idris, Masya Allah. Itu mah dikorek udah langsung masuk semua, saking mulusnya. Saking mulusnya. Nggak sebagian kaum laki-laki itu kakinya nggak ada yang mulus. Masya Allah, harus dari bawah. Berarti kalau udah kena berarti masuk ke arah tengah sampai ke arah mata kaki. Makanya saya tolong ada terbuka atau tidak. Sampai ke mata kaki ke atas sedikit. Ini yang dijadikan sumber hukum. Ada sebagian sampai ke betis. Sunnah mewudhukan, sebagian ulama menyatakan sampai ke betis. Ada yang sebagian sampai ke lutut. Tapi kalau di lutut nih hati-hati. Karena udah di atas lutut udah aurat namanya. Udah di atas lutut aurat namanya. Jadi kehati-hatian ulama, andaikan wudhu di tengah masyarakat cukup sampai betis. Apalagi itu laki-laki gitu. Perempuan di dalam nggak ada kata-kata perempuan untuk berwudhu di luar, nggak boleh. Kenapa? Karena aurat. Dia memperlihatkan kaki-kakinya aja udah aurat. Jadi kakinya perempuan semuanya aurat, nggak boleh diperlihatkan. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan ketika sholat kakinya kelihatan maka batal sholatnya karena terbuka aurat. Makanya itu bagus perempuan pakai sarung kaki. Kemana-mana tuh perempuan sunnah pakai sarung kaki. Itu bagusnya tuh sarung kaki bahkan sampai ke lutut. Ya. Panjangnya sampai ke lutut. Sekira-kira kalau misalnya dia dalam keadaan sujud itu nggak kelihatan auratnya. Atau kalau misalnya dia jalan atau kena kena angin dan sebagainya, nggak kelihatan auratnya. Bagus itu perempuan pakai sarung kaki. Makanya wudhu duduk karena enak ya. Sunnah memang wudhu. Tapi nggak semua masjid ada tempat duduk. Sunnah wudhu duduk. Ya. Seperti tempat wudhu masjid Jamaah Tabligh yang udah di Kebon Jeruk. Dulu masjid tua kita, masjid tua kita itu ada tempat duduk. Kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kan sebagian ada tempat duduk sambil wudhu. Jadi justru sunnahnya wudhu duduk, gitu. Ya, memang sunnah. Memang lumayan juga sih kalau bikin tempat duduk, gitu. Wah, ini bangku plastik bawa ke kamar ya, nggak apa-apa. Boleh, yang penting kan duduk sunnah, gitu. Kalau bagus tuh masjid-masjid, dan masjid-masjid itu jangan bikin toilet diri, nggak boleh. Udah gitu diri kelihatan lagi. Berdamping-dampingan sambil ngobrol, gimana sehat. Lagi kencing ngobrol. Itu haram. Ya, bukan makruh lagi, tapi hukumnya haram. Jadi pengurus masjid dapat dosa. Kena pantulan itu, bro. Ya, jelas. Jadi kalau misalnya tuh masjid mau bikin kamar mandi yang banyak, gitu. Banyak, ada 10 misalnya kamar mandi semuanya untuk kencing. 5 buat kencing dan
bapaknya kencing itu misalnya ada 5 gitu. Jangan diperlihatkan tuh tempat kencingnya. Tempat kencing diri itu kan bukan dari kita, dari kaum muslimin. Itu asal dari Amerika, asal dari Yahudi gitu. Kemudian kita ikut. Udah yang lebih aneh lagi, masjid dan musola kita ngikut lagi kayak gitu. Gitu. Itu yang lebih aneh. Hadza idza kanatil jabiratu fi ghairi a'dha'i tayammum. Ini kalau perban itu bukan anggota tayammum. Berarti kan tadi saya katakan kaki dan rambut atau kepala itu kan bukan anggota tayammum. Anggota tayammum muka dan tangan. Idla yasiluha la ma'un wa la turabun, karena memang tidak sambung ke anggota tersebut air atau debu. Maka dari itu diusap untuk dengan air anggota yang kena sakit tersebut di atas perbannya itu diusap dengan air. Amma idza kanat fi a'dha'i tayammum, kalau misalnya itu adalah anggota tayammum, kalau anggota tayammum berarti muka dan tangan, yakfiyah biturab, cukup dengan debu aja udah. Nah, praktiknya kalau barusan baca mungkin agak puyeng, apa nih gimana? Nah, praktik. Misal ada orang sakit kena luka di kaki, di bawah mata kaki. Nggak perlu saya praktikin lagi ya. Pokoknya luka di bawah mata kaki. Dia berwudu sebagaimana biasa, wudu, sunnah wudu. Ini sunnah wudu seperti ini. Ini air, kemudian satu sama lain, tangan kanan dan kiri saling memeluk. Kemudian sambil memasukkan seperti ini. Maksudnya apa? Biar anggota yang tidak terlihat, ini bisa jadi tidak terlihat, itu kemasukan air wudu. Diambil air wudu, siwak dulu. Makanya sunnah kalau bisa berwudu, siwak dulu. Bagusnya tuh kalau berwudu jangan di tempat toilet. Siwak dulu. Nawaitu siwak lil wudu. Jadi siwak itu niatnya banyak. Ada niat siwak mau sholat. Nawaitu siwak lis salah. Allahu Akbar. Itu siwak mau sholat. Ini siwak mau wudu. Nawaitu siwak lil wudu. Dari mulai tengah-tengah kanan. Ini. Kan dulu praktik siwak saya udah pernah ajarkan berkali-kali. Ini kalau misalnya kita bersiwak mau wudu, kita bersiwak mau ngaji, nawaitu siwak li ta'lim. Mau dakwah, nawaitu siwak li dakwah. Jadi siwak atau secara mutlak, nawaitu siwaka sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat bersiwak karena Allah. Aku niat bersiwak sunnah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas khusus seperti sholat, wudu, lebih bagusnya dikhususkan. Tadi saya katakan kalau misalnya mau sholat berarti nawaitu siwaka lis sholat. Kalau kita mau wudu berarti nawaitu siwaka lil wudu. Mau ngaji nawaitu siwaka lil ta'lim. Gitu. Itu misal mau melakukan sesuatu yang khusus gitu. Walaupun secara umum siwak kita niatkan nawaitu siwaka sunnatan lillahi ta'ala, langsung dapat pahala. Salat yang disertai dengan siwak, rakaatani bisiwakin khair min sab'ina rakaatan bila siwak. Dua rakaat yang dilakukan dengan siwak, yang dimulai salatnya itu sebelumnya dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi kalau kita salat 2 rakaat dengan siwak, seakan kita sudah salat 70 rakaat. Amin. Sama kita ngaji juga. Kita ngaji, sebelum ngaji bersiwak. Bersiwak kan tadi jamaah. Kalau ketika kita bersiwak, ngajinya kita 1 jam, bagaikan 70 jam.
70 jam. Allahu Akbar. Ada yang mampu ngaji 70 jam? 1 jam ngantuk. 1 jam? 1 jam ngantuk. Ini bagaimana kalau 70 jam? Ini diantara manfaat. Kenapa? Mana siwaknya? Saya nggak kelihatan. Perlihatkan. Bau siwak. Oh, bukan dibawa namanya, ketinggalan. Itu. Jangan apa namanya kayu lidi orang diambil. Beda kayu lidi dengan siwak. Gigi. Ya kebeset semuanya. Lihat siwak dengan bukan kayu lidi. Beda. Ya Bang Rudi. Jangan ente ngambil kayu lidinya. Diambil ini mau buat siwak, ya udah baret semuanya kita punya mulut. Siwak beda, kayu siwak dengan kayu lidi antara langit dan bumi. Atau apa namanya tuh yang gatal apa namanya? Bambu. Bukan siwak ya siwak, bukan kayu bambu. Gitu, atau kayak kelapa itu bukan yang kayu sabuk kelapa. Beda. Ini arok namanya. Arok itu kayu siwak. Itu kalau di dunia Arab itu kayu siwak itu apa namanya? Udah menjalar aja. Menjalar. Memanjang gitu, Masya Allah. Terkadang hidup di tumbuhan liar, di padang-padang pasir atau di perkebunan, Masya Allah, semua Masya Allah. Gitu. Nggak ada buahnya kan? Nggak ada. Kalau siwak, buah siwak bukan. Namanya buah tin, namanya buah siwak enggak ada. Ini udah siwak. Belum pernah lihat pohon soalnya. Oh, itu mengakar ke tanah, dari tanah terus menjalar aja udah. Ada pohonnya dari tanah, itu kemudian menjalar. Subur luar biasa, sampai memanjang luar biasa. Ada di satu padang pasir itu, satu jalanan siwak semua. Gitu. Cuma punya orang kan, dosa kita ambil, lumayan. Kita ambil sunnah malah dapat haram. Orang punya orang. Iya rimbun. Itu betul, itu rimbun. Cabang-cabang gitu ya. Cabang-cabang. Jadi luar biasa tuh memang. Gak ada daun, orang kayu. Gak ada daun. Kayu aja, kayu. Iya kayu ini. Mekar. Gitu. Nah ketika diambil ya dipotong-potong untuk siwak. Ya seperti ini jadi. Gitu. Bisa dipahami. Gitu. Ya itu namanya kayu siwak. Itu yang selalu dipergunakan baginda Rasul Muhammad. Dan selalu dibawa oleh baginda Rasul Muhammad. Selalu sampai ke Mi'raj baginda Rasul bawa siwak. Sampai ke Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala baginda Rasul bawa siwak. Berarti gamisnya beliau ada apa? Ada apa ini? Enggak, tempat apa namanya? Ada kantong di mana Rasulullah naruh siwak. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kalau misalnya kita pakai gamis yang berkantong, sunnah Rasulullah juga. Alhamdulillah, udah 2 sunnah tuh. Gitu, kita pergunakan. Jadi siwak nggak ada daunnya, siwak nggak ada buahnya. Gitu. Manis luar biasa. Iya itu. Kalau misalnya ada yang nanya ada daunnya nggak ada. Gitu. Ada foto siwak? Nggak ada, lagi baru minta. Oh foto siwak, YouTube-nya. Sama teman minta tolong fotoin. Iya, kayak gitu. Ada YouTube banyak siwak. Tulis aja pohon siwak, ada dung. Bayangan saya waktu panglima perang sebelum berperang dia ngajak bersiwak, terus pada bersiwak semua jadi musuh takut. Itu dia, itu sahabat Rasulullah Muhammad. Saya ada daunnya gitu. Oh tidak ada. Kalau ada daunnya enak kayak daun pisang. Sekalian aja pakai sambal. Sayyidina Salman di antara Khalid bin Walid. Itu tidak ada. Kalau ada daunnya kita makan pakai sambal. Betul. Wa yatayammum. Nah sekarang tayammum di anggota yang luka. Tayammuman kamilan fil wajhi wal yadain. Nah kan anggota tayammum kan muka dan kedua tangan. Kalau lukanya itu ada di muka dan di kedua tangan, lukanya di muka dan kedua tangan,
Gimana dong? Berarti kita tayamumin sempurna. Ini diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum al-istibahati sholah muka. Ambil lagi tangan. Walaupun yang lukanya tuh di muka, kan satu paket. Tayamum muka dan tangan. Udah selesai. Bisa paham? Nggak boleh dilewati gitu, misalnya nggak lewat dikit kan kena Dilewatkan. Ini kan udah kena apa namanya? Luka yang udah ditutup dengan perban. Ini muka sebelum ditutup dengan perban kan kemarin diajarkan diwuduin dulu. Ini luka misal, Allah selamatkan saya dari luka. Kemudian sebelum diperban diwuduin. Habis itu diwuduin, waktu zuhur tiba, kan saya udah batal. Udah, saya tayamum. Muka, kemudian tangan. Selesai. Bisa dipahami jamaah? Susah gak? Siapa bilang kalau misalnya ada orang luka, kalau saya luka susah untuk sholat? Siapa yang bilang ini dimudahkan dalam syariat? Malah mudah banget. Jadi tuh permasalahan sholat nggak boleh ditinggal. Dalam bentuk apapun ini malah mudah. Mudah nggak tayamum? Kemarin kita belajar tayamum itu kalau misalnya nggak ada air, gitu. Pertama, kalau misalnya kita lagi berhajat sama air ada, tapi kita berhajat dengan air, berarti boleh tayamum. Nah ini diantara masuk tentang bab kita bertayamum lantaran sakit. Nah ini masuk dalam seperti ini, bab seperti ini. Wa in kana al-jurhu fi ghairihima, kalau misalnya ada luka tapi bukan di muka dan di tangan, berarti di mana? Kaki misal, atau di rambut misal, kepala. Badalan an ghaslil alili, pengganti dari anggota yang luka, gitu, diganti itu. Kalau misalnya dibasuh dengan air, kan lukanya lama sembuh, lama kering. Liala yakhluwa mahlul illati yani taharati, jangan sampai itu anggota yang luka itu sunyi dari bersuci. Wajiban yamurra turabu ala mahallil illah, jadi cuma sekedar mengalirkan debu ke tempat yang sakit saja. Ini debu nih. Yang sakit di mana? Kaki. Cuma disapu saja. Di anggota yang sakit di mana? Kaki. Atau di kepala. Didebuin, bukan didebuin, dialirkan debu. Seperti ditayamumin. Kalau tayamum kan artinya muka dan tangan. Ini cuma diusap saja dengan yang berdebu. Bisa paham jamaah? Itu prakteknya. Gitu. Dari kemarin kan kita udah praktekin, tinggal kita paham aja. Dari kemarin, dari 2 minggu yang lalu, dari sebulan yang lalu, hampir dari 2 bulan yang lalu kita udah mempelajari tentang tayamum. Tayamum yang di situ ada anggota tubuh yang kena luka. Haitsulah darara, kalau itu tidak berbahaya. Tapi kan umumnya nggak berbahaya orang kalau dengan debu. Sementara itu kan udah ditutup dengan perban, nggak ada bahayanya. Lain halnya kalau lukanya itu tidak ditutup dengan perban, itu bahaya. Gitu. Luka belum ditutup dengan perban, berarti kan masih luka, kemudian didebukan, ya itu cepat sakit. Itu namanya tidak boleh. Makanya kan di sini dikatakan luka harus ditutup dengan perban. Gitu. In kana fi mahal ditayamum. Kalau di tempat tayamum lah masuhu bil ma, itu nggak perlu dengan air, udah nggak perlu disapu dengan air. Berarti apa kalau di anggota tayamum? Ditayamumkan. Kalau anggota yang diwajib ditayamumkan kena luka, yang kemudian diperban, berarti cukup hanya ditayamumkan. Berarti kalau misalnya anggota yang bukan wajib ditayamumkan, seperti kaki dan kepala, berarti dibasuh dengan debu. Bingung, nggak perlu tayamum, cuma dibasuh dengan debu doang. Kalau tayamum kan muka dan kaki satu paket. Kenapa Bang Idris?
diusap doang, tapi pakai debu, gitu doang. Gitu. Nah, gitu. Tapi kalau ini kan di anggota tayamum, di ini palanya, gitu. Ada sampai sini ada yang belum paham? Intinya, anggota yang wajib diwudukan ada berapa? 4. Muka, tangan, rambut, dan kaki. Sepakat? Sepakat, mau dalam Al-Quran nggak sepakat, hati-hati. Anggota yang wajib ditayamumkan berapa? 2, muka dan tangan. Ini andaikan muka dan tangan terluka, kemudian diwudukan, baru belum ditayamum, habis diwudukan diperban. Kemudian ketika waktu sholat kita batal, berarti kan kita wudu gak? Wudu. Cek tangan. Yang kena luka yang mana? Muka. Berarti habis itu kita cuci tangan, kita bersihin, kita tayamum untuk muka dan tangan. Kan tangan nggak kena luka, ya kan anggota tayamum muka dan tangan. Walaupun yang luka cuma muka saja, satu paket muka dan tangan. Kan itu udah ditayamumkan muka dan tangan. Habis itu apa? Wuduin tangan. Habis itu wuduin rambut. Habis wuduin rambut, kaki. Berarti yang ditayamumkan hanya muka dan tangan. Kan tangan nggak kena luka. Iya benar, karena anggota tayamum muka dan tangan. Nggak boleh yang disebut dengan tayamum cuma muka saja. Tapi kalau misalnya anggota kaki atau kepala yang kena luka, gimana nih? Wudu. Kemudian muka, kan yang luka di kaki, muka, kemudian tangan wuduin, rambut diwuduin. Nah giliran kaki bagaimana? Yang kena luka kaki kanan, ya berarti tadi saya bilang air, kemudian kita basuh. Jangan diwudukan kaki yang kena luka. Nah kaki yang kiri baru diwudukan. Yang kaki kanan kenapa nggak diwudukan? Karena ada luka. Jadi di atas lukanya itu kita sapu dengan air yang tadi saya praktekkan. Terus kemudian habis itu mewudukan kaki. Bisa paham sampai sini? Ibu-ibu paham nggak? Ini kajian yang memang betul-betul wajib. Jangan sampai ada orang lantaran dia kena luka kemudian dia nggak salah, atau salah praktiknya dari praktik yang sudah diajarkan. Ya tayamum aja. Bagaimana tayamum? Sementara tayamum itu anggota yang wajib ditayamumkan, muka dan tangan. Sementara kaki dan kepala bukan anggota tayamum. Nggak bisa segala sesuatu kemudian langsung ditayamumkan. Bisa dipahami jamaah? Bisa. Mungkin kalau misalnya ada salah satu jamaah kemudian kena musibah luka, mungkin baru di situ baru dipahami mungkin. Itu biasanya seperti itu. Seperti kalau misalnya ada orang mau berangkat haji, diajarin manasik haji nggak paham-paham. Giliran praktek di Mekah, di Madinah, oh ini dia. Itu. Memang biasanya kayak gitu. Seperti orang diajarkan tentang rumah tangga, tapi dia belum nikah. Susah juga memang. Tapi giliran dia udah rumah tangga, oh iya, gitu. Gitu. Jadi ada memang ilmu bitatbik, ilmu dengan praktek memang. Gitu. Makanya keberkahan ilmu itu dengan praktek. Gitu. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kira-kira tidak paham, nggak apa-apa, ada pertanyaan. Tapi kalau materialnya paham, alhamdulillah. Ini halaman berapa da'wat utama? Belum. Masih panjang. Tayamum dulu. Itu iya betul. Mandi junub bisa ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, 3 kali. Itu kan wajib.
Praktik wajib. Gitu. Bukan di lagi satu tempat air kering. Nah, bagaimana ceritanya? Perang lagi nyari air nggak ada air. Guling-gulingan. Kayak ayam. Fatihah. Hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال halaman 30. ومنها أن يقول في نفسي إن الدعاء إلى الله والإرشاد لعباد الله تعالى مرتبة رفيعة. Ada orang yang berkata dalam dirinya, ini ada orang ngomong nih, kan doa di jalan Allah dan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya Allah itu kan derajatnya tinggi. Wa manzilatun syarifatun, dan derajat yang sangat mulia. Ia min sya'ni a'immatul huda wad din wa wazifatihim. Ini kan tugasnya para ulama. Kalau misalnya mau dakwah, ini tugasnya ulama. Wa ana lastu kadzalika, aku kan bukan ulama. Aku bukan ulama, berarti aku nggak wajib untuk dakwah. Misalnya andaikan ada orang ngomong kayak begitu. Wala min ahli, dan aku pun juga bukan ahli dakwah. Aku nggak bisa ceramah, aku nggak bisa ngajar, berarti aku nggak bisa dakwah. Fayahmilu istisgharuhu li nafsi, akhirnya dia merendahkan diri. Saya emang nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa dakwah, saya nggak bisa ceramah. Wahtigarihi laha, dan bahkan menyepelekan dirinya sendiri. Wa tawaddu'i wa khifadhihi 'ala sukuti 'an du'a ila Allah. Dan dia bilang tawadhu, saya emang nggak dakwah, emang saya tawadhu deh, bukan bidang saya dakwah. Dan dia merendah, diam dia dari berdakwah di jalan Allah. Wal qiyami bi wadhifatil irsyad, dan dia tidak mau untuk nasihati orang. Nyandaikan ada orang ngomong kayak gitu, pokoknya yang ngajar itu ulama saja, tugasnya ulama yang pada ngajar, tugasnya ulama yang nasihatin orang, tugasnya ulama yang dakwah. Saya makan bukan ulama, berarti saya nggak dakwah dong. Wa yatawahhamu anna dzalika min at-tawaddu'il mahmudi, dia merasa bahwa itu adalah tawadhu'. Dia merendah, dia pikir itu dia, oh bagus nih, kan saya bukan ulama, saya nggak dakwah dah, gitu. Wa ma'rifatul insan bi qadri nafsihi wa wuqufihi 'inda al-hadd, dan dia merasa bahwa mengenal manusia menurut kadar dirinya, dan diamnya dia dari batasan yang ada. Artinya tuh, biarin dah, yang pada dakwah biarin ulama-ulama aja, yang dakwah itu adalah ustaz-ustaz saja, para kiai, para habaib saja. Andaikan ada orang yang ngomong kayak gini, wa hadza minat tawahumatil fasidah, ini prasangka yang rusak, nggak benar. Kan orang banyak ngomong kayak gitu kan, ya saya emang nggak bisa dakwah, nggak bisa dakwah, saya nggak bisa ceramah, saya nggak bisa ngajar, terus ngapain saya nggak bisa dakwah? Biarin dah tuh, ada dia tuh yang dakwah. Anaknya siapa? Anaknya fulan, kan dia ustadz, ada kiai, ada habib, udah biarin aja mereka pada dakwah. Ini prasangka buruk, nggak benar yang model kayak begitu. Li'anal haqqa la yamna'unal haqq, karena kebenaran tidak pernah mencegah kebenaran. Ada gak kebenaran mencegah kebenaran? Tidak pernah ada. Kebenaran itu mencegah keburukan. Kebenaran itu mencegah keburukan. Tidak pernah ada kebenaran itu adalah mencegah kebenaran. Tidak pernah ada orang baik mencegah pengajian. Gitu. Kebenaran tidak bakal mencegah kebenaran. Orang yang baik nggak bakal mencegah orang ngaji. Orang baik nggak bakal mencegah orang zikir. Nggak mungkin. Kalau misalnya ada orang yang mencegah orang zikir, orang ngaji, berarti bukan kebenaran. Al-haq la yamna'ul haq, namanya. Wal khair la yasrifu 'anil khair, karena kebaikan itu tidak bakal berpaling dari kebaikan, karena kebaikan bakal kembalinya kepada kebaikan lagi.
Orang melakukan kebaikan bakal kembali kepada kebaikan lagi, bagaimanapun ceritanya. Orang kalau sudah melakukan kebaikan, kembali lagi kepada kebaikan, kebaikan lagi, kembali lagi kepada kebaikan. Tidak pernah ada kebalikan menuju ke keburukan. Atau kebaikan itu kembali asalnya dari keburukan, tidak ada. Tidak boleh orang melakukan ibadah haji dari harta yang haram, dari judol, atau dari rentenir, atau dari ngambil duit orang, gitu. Atau nyunat MBG misalnya, dia berangkat haji dan umroh, korupsi lah gitu. dari korupsi dan sebagainya. Tujuannya benar, tapi dari harta yang haram nggak benar. Karena tidak pernah ada kebenaran menuju keburukan. Kebenaran menuju kepada kebenaran. Karena sesuatu yang buruk tidak bakal menuju kepada kebaikan. Tidak pernah ada. Sesuatu yang buruk, misalnya harta yang haram, walaupun tujuannya buat haji, nggak bakal diterima hajinya. Wala talbisul haqq bil batil, innal batila kana zahuqa. Mutlak dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau percampur baurkan antara kebenaran dengan keburukan, karena nggak bakal benar. Gitu. Misalnya, naudzubillah min dzalik, ada orang korup, kemudian tujuannya bikin masjid, nggak diterima tetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikin majlis taklim, bikin pesantren, bikin kemaslahatan umat, nggak bakal diterima. Kenapa? Karena dari keburukan. Gitu. Bahkan saya punya guru Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail, itu yang disebut dengan Al-Imam Syafi'i kecil, tidak sah. Andaikan tidak sah, itu memungkinkan tidak memungkinkan. Andaikan tidak memungkinkan tidak sah, andaikan ada orang sholat di masjid yang hasil koruptor, nggak dapat pahala katanya. Ada masjid hasil korup, kemudian ada orang sholat di situ, nggak dapat pahala. Kenapa? Itu masjid hasil korup. Makanya hati-hati juga tuh masjid yang diambil dari jalanan. Ya Rabbi bil Mustafa balik mang cerak. Aduh. Khawatir itu duit dari judol, dari mana tahu masuk. Khawatir di situ. Ini kalau saya ngomong kadang banyak panitia yang benci juga sama saya, padahal ini adalah hukum dan udah ada hukum. Gitu. Udah ada hukumnya. Gitu. Bisa paham nggak jemaah? Mau bikin masjid, mau bikin musala, kalau misalnya nggak mampu, ya jangan bikin. Nanti kebingungan kita. Gitu. Duit 50 juta, mau bikin masjid 50 tingkat, ya mimpi namanya. Bikin aja dulu yang kecil-kecil, sampai nanti. Jangan sampai ngarepin tuh kita bikin masjid dari dana orang, satu RW, satu kampung, satu kelurahan, satu kecamatan. Yang ada kita bikin, nggak ada, ntar aja dulu. Bisa dipahami jemaah? Jamaah bisa paham nggak? Enggak. Makanya kalau misalnya kita lihat, Yaman itu negara miskin jamaah. Yaman itu bilangan negara miskin, tapi ketika bikin masjid nggak pernah. Itu kejalanan ya Rabbi bil Mustafa balik nggak ada. Pokoknya ada duit bikin masjid nggak ada, ya udah. Sampai bahkan mereka terkadang sholat di bawah pohon, bikin seperti tutup-tutupan di mana mereka bisa untuk terhindar dari panas sengatnya matahari yang ada. Nggak perlu untuk bagaimana, karena mereka tahu hukum. Daripada minta-minta, pada akhirnya dari mereka ada yang dapat dari judi online, dari ini, dari hasil ini, dan naudzubillah min dzalik. Makanya terjaga nih, masjid-masjid yang benar itu terjaga dari minta-minta. Sama juga kayak kalau di masjid mereka sholat, kalau mau jalan beda lagi. Kalau itu kan memang orang niatan untuk sholat. Kalau itu kan niat orang sholat, itu dimaafkan. Berarti biarpun dari mana dia dapat, dia dari mana ya nggak tahu. Itu dimaafkan. Kalau yang orang udah masuk masjid itu umumnya orang mau ibadah. Tromol yang ada di masjid itu kan ada di dalam masjid. Orang mau masuk ke masjid niatnya ibadah, setidak-tidaknya dia mau tobat. Yang artinya tadinya haram bisa menjadi halal gara-gara dia mau tobat. Tapi kalau di jalanan nggak ada, orang kesempatan ngambil, kesempatan lagi ngambil, nggak ada niat untuk tobat. Gitu. Jadi beda. Gitu.
Kalau orang udah ke masjid emang udah niatan mau tobat. Gak ada orang ke masjid tujuan yang lain. Gitu. Kecuali emang udah tujuannya gak benar, ke masjid dia mau nyari sendal. Itu emang udah gak benar ya kayak gitu. Tapi umumnya kalau orang mau ke masjid tujuannya apa? Ibadah gitu. Fa'alaihi an yajtahida wa yushammira fi du'a ila al-huda. Maka wajib dia bersungguh-sungguh. Ini andaikan dia bukan ulama. Dia bukan ulama, dia bukan kiai, dia bukan ustaz, dia bukan habaib. Dia bersungguh-sungguh dan menegakkan berdakwah menuju kebenaran. Tetap dari berbagai macam cara. Dia nggak mampu ngajar kitab, dia nggak mampu ceramah, gelar tikar. Gelar tikar kan dakwah. Jamaah, gelar tikar ini kan dakwah. Nyiapin minuman kan dakwah. Beli minuman kan dakwah. Nyiapin lekar kan dakwah. Nyiapin mic itu kan juga dakwah. Kemudian apa namanya listrik dan sebagainya, ngebersihin dan sebagainya, itu kan dakwah. Nge-share player tuh. Iya. Itu kan dakwah. Atau sebelum pengajian tuh baca maulid dulu tadi kan dakwah. Atau disertakan pengajian biasa kalau di masjid musola ada pengajian mu'amar misalnya, ada pengajian dulu. Alhamdulillah orang dengan oh ya malam ini dakwah ya, ada pengajian. Itu kan namanya dakwah. Atau kemudian kita nge-share di grup. Itu kan dakwah jadinya. Jadi dakwah nggak harus jadi ulama. Bisa dipahami jamaah? Ibu-ibu mau dakwah nggak harus jadi ustazah. Ibu-ibu punya grup apa namanya HP, grup apa sih? Apa namanya kalau WA gitu, ibu punya grup DRT, punya grup tukang ini, tukang itu. Udah arahkan ntar malam pengajian, besok malam pengajian. Itu namanya dakwah. Gitu. Kuntum khairu ummatin Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu masuk. Wa dalalah 'alal khair ma'a tawaddu wal khudu'. Nah, masuk dalam menuju kebaikan tawaddu. Tawaddu dia. Jadi orang yang tidak berdakwah berarti sombong. Gak ada tawadhu'nya. Orang yang gak mau dakwah, ilmu gak mau dikeluarin, duit gak mau dikeluarin, tenaga gak mau dikeluarin, berarti sombong. Dia punya ilmu tapi gak mau dakwah. Dia gak punya duit tapi gak mau dakwah. Dia punya tenaga tapi gak mau dakwah, berarti sombong. Wal istisy'aril khasyati wal khusyu'. Dan seharusnya dia menciarkan dakwah tersebut dengan ada perasaan takut dan khusyuk kepada Allah. Nah, ketika berdakwah juga wal i'tiraf bit-taqsir wa tigarun nafsi, mengetahui kekurangan dan menganggap bahwa dirinya itu kurang. Bagus. Jadi hendaklah kita ketika kita berdakwah jangan merasa diri kita pintar. Jangan merasa bahwa diri kita hebat, jangan merasa bahwa diri kita segala-galanya, enggak boleh. Kita lagi dakwah di jalan Allah. Kalau misalnya ada seorang pendakwah, dia menganggap dirinya hebat, dakwahnya nggak bakal hasil. Nggak bakal hasil. Siapapun, walaupun dia pintar, tapi dia sombong, dakwahnya nggak bakal hasil. Sama yang mengikuti dakwah juga begitu juga. Yang tukang speakernya, yang tukang kameranya, yang apa namanya, yang menaruh pengajian ke seluruh alam dengan kameramen, dengan apa semuanya. Kalau dia punya hati sombong aja, nggak hasil dia. Makanya dakwah itu perlu yang disebut dengan dakwah kumulatif. Dakwah itu kerjasama. Seorang guru dengan jamaah semuanya kerjasama dakwah. Minimal nih seorang murid di antara murid-murid yang ada udah khusyuk. Apa yang ada saya terima, apa yang ada saya tebar. Apa yang ada saya terima, yang ada saya tebar. Misalnya dapat dari kameramen Habibi, dapat nih apa namanya hasilnya apa namanya video. Langsung sebar lagi kita punya, kecuali kalau kita nggak punya HP, kita punya dan punya pulsa, sebar tak. Atau di DP kita taruh pengajian, itu dakwah. Jangan di DP kita hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nggak boleh di DP kita hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau itu yang tidak bermanfaat itu bakal bisa menjadi syubhat. Syubhat itu ujung-ujungnya maksiat. Tapi kalau misalnya dakwah, hari Minggu saya kesini ngaji sama cowok. Nanti siang kemana lagi? Sore kemana? Itu kan dakwah. Dakwah enggak? Nih hari saya di Depok, nerima orang kawin, masya Allah.
Hari siang saya kawin, kawin. Habis dari kawinan ya kawin. Terus malam sana sini. Itu kan dakwah. Enggak artinya untuk mengatakan bahwa dia di saya enggak. Ngajarin ini dakwah, ngajarin ini ada pengajian tuh. Jadikan tuh DP kita setiap yang ada di dalam DP kita dakwah. Dakwah Rasulullah, foto guru, foto ulama, foto kita kalau perlu belakangan. Andaikan foto kita artinya dakwah, ya nggak ada masalah. Alhamdulillah. Misalnya lagi, terkadang kan Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Abdul Hakim maksud saya, kalau lagi pengajian, kelihatan nih di sini ada orang lagi pada ngaji. Kemudian di DP pengajian semalam, kan dakwah namanya. Nggak ngajar, Ustaz Abdul Hakim nggak ngajar, Ustaz Abdul Hakim nggak ceramah, tapi giliran dia memperlihatkan foto pengajian, itu namanya sudah dakwah. Itu semuanya sudah dakwah. Enak nggak kalau begitu jadinya dakwah? Kan susah. Siapa yang bilang dakwah itu susah? Hanya orang yang nggak dapat taufik dan hidayah dia bilang dakwah susah. Kayak dakwah susah banget. Siapa yang bilang susah? Orang cuma sekedar nebar doang. Yang namanya nebar, orang suka nggak suka itu hal yang wajar. Orang kita tidur kebanyakan aja banyak orang nggak suka. Bener nggak jemaah? Bagaimana kita mau dakwah? Kita yang dijualan, banyak yang benci. Bagaimana nggak jualan? Udah begitu aja. Dakwah aja. Jadi dakwah jangan ngarepin orang suka atau benci sama kita, jangan. Yang penting kita dakwah. Mau mereka terima, alhamdulillah. Mereka nggak terima, nggak ada masalah. Kewajiban kita dakwah. Mulai dari sekarang. Saya lihat fotonya Bang Nurdin, masya Allah. Dakwah. Kadang di mana-mana di air, masya Allah. Lagi duduk, masya Allah di air. Memandang alam, Allahu Akbar, Allah Akbar. Dengan melihat air yang gemerincing, masya Allah. Asik, ada bunga launya lagi. Takbir Allah, wah itu kan dakwah. Kelihatannya santai, ya kan? Kemudian kita perlihatkan lafzul jalalah apa semuanya, gitu. Itu kan dakwah. Kita nggak memperlihatkan dakwah pengajian, kemudian kita perlihatkan masjid-masjid atau musola-musola atau kaligrafi, itu kan namanya dakwah. Atau qasidah, sebagian sarwani ada qasidah ketimpring, itu kan namanya dakwah. Tamprang timbring, itu kan dakwah namanya. Itu bisa dipahami jemaah. Jadi pemahaman dakwah itu jangan keliru dan jangan dianggap sempit. Gitu. Nah kita diajari nama Imam Al-Haddad. Makanya beliau terkenal Qutbud Dakwah wal Irsyad. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Qutbud Dakwah. Kutub ulama, kutubnya dakwah. Hebat sekali. Qutbud Dakwah wal Irsyad. Beliau nggak pernah ke Indonesia tapi ajarannya ke Indonesia. Beliau nggak pernah ke Amerika, beliau nggak pernah ke semenanjung dunia, tetapi ajarannya ke semenanjung dunia. Saking ikhlas dakwah Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sampai kalau misalnya kita lihat rotibnya, masya Allah, gitu. Itu rotib kalau kita rutinkan mustajabnya luar biasa. Mau orang mau percaya, mau nggak percaya, biarin orang sebagian nggak ada percaya dengan Imam Al-Haddad, coba rugi aja. Zikiran yang sangat luar biasa ampuhnya, kemudian dikatakan diganti dengan istighatsah yang lain. Silakan. Ini adalah seorang qutbud dakwah wal irsyad. Gitu. Mendawamkan Ratibul Haddad, di zaman sekarang kita nggak boleh mudzabzab. Ada orang misalnya nggak suka dengan Imamul Haddad, kalau kita bilang ya biarin dah. Nggak boleh, kita wajib mempertahankan Imamul Haddad. Kalau kita mau dakwah, kalau kita kemudian diam saja berarti kita masuk dalam kelompok mereka yang benci atau pembegal mereka para habaib atau pembegal para nasab. Kita mau dakwah, kasih tahu ini Ratibul Haddad. Kita perlihatkan di DP kita Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Itu namanya dakwah. Gitu, dakwah. Kita nggak mampu untuk menjegal mereka, kita nggak mampu debat dengan mereka. Setiap DP kita Ratibul Attas, Ratibul Haddad. Itu kan jawaban dari mereka yang benci. Aneh kalau Ratib dibenci bagaimana ceritanya, dan udah ratusan tahun. Dan orang sudah merasakan kenikmatan keajaiban Ratib tersebut. Ratib, bukan roti, Ratib. Gitu. Ada sebagian orang bilang ila sahibir roti. Ratib.
Ada orang mengartikan rotib itu artinya apa? Gajian. Rotib kok gajian? Itu rotib sesuatu yang diungkap. Makanya bagusnya tuh rotib dibaca ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Gitu. Rotibul atas, rotibul hamdan. Ada waktu-waktunya. Al-wirdul latif antara ba'da subuh dan sebelum subuh. Al-waqiyah habis asar. Hizbun nasr ba'da dhuhur. Gitu. Jadi masing-masing ada waktu-waktunya. Gitu. Kan terkadang ada orang zikiran sezikir-zikirnya. Nggak tahu waktu, main zikir aja udah. Gitu. Hizib Nawawi, Hizib Bahar, Hizib apa semuanya, Hizib Nasr, main dia baca tidak menurut kadar waktu yang ada. Jadi ketika kita zikiran pada waktunya namanya dakwah. Habis maghrib, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, samii'il 'alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna hadzal qur'an 'ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Baca Rotibul Atas, itu kan dakwah. Kita kumpul dengan anak dan istri, baca Rotibul Atas, Rotibul Haddad, itu kan dakwah. Terjaga tuh. Rumah yang dibaca rotib itu bakal dijaga oleh Allah dari berbagai macam bala dan musibah. Bala dan musibah, gitu. Orang kalau misalnya dia udah merasakan, dia baru merasakan kenikmatan. Kalau dia nggak menjalankan, emang nggak merasakan nikmat, gitu. Kenapa terkadang kaum muslimin terjatuh karena memang tidak mendawamkan zikiran ulama sebelumnya. Bahkan terkadang dia lebih pantas untuk mengedepankan wiridan dia sendiri. Sementara wiridan dia sendiri belum ketahuan ampuh atau tidak ampuhnya. Sementara wiridan yang sudah dikarang oleh mereka para ulama yang sudah ratusan tahun sudah terbukti ampuh. Gitu. Wadzalika huwal kamal, nah yang sempurna ini dia. Kalau namanya dakwah sambil introspeksi. Sempurna. Ada seorang ulama, ya Allah, saya ngajar. Udah berapa lama? 5 tahun. Ya Allah, jumlahnya masih sebegini. Berarti kesalahan saya. Berarti saya nggak ikhlas. Udah ngaji lama, masih begini-begini juga. Dia nggak nyalin orang, nggak. Dia nyalin dirinya. Oh, berarti saya nggak ikhlas. Saya perbaiki lagi, ya Allah. Berarti hati saya masih terselubung dengan duit. Hati saya masih terselubung dengan dunia, ya Allah. Itu namanya dakwah sempurna. Jangan dakwah sedakwah-dakwahnya, dakwah sedakwah. Kan sudah dakwah nih. Gitu. Biarin aja orang nggak pada ikut ngaji. Biar kena kualat dia. Bukan dakwah namanya. Kok dakwah bikin orang pada kualat? Jangan. Dakwah. Dia harus introspeksi diri. Berapa banyak Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrusul Akbar, keramat luar batang. Ini Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus. Almarhum Sema'mun sebelum meninggal dunia ke keramat luar batang. Ya, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrusul Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Itu dalam dakwahnya beliau, nggak banyak orang ikut sama beliau. Awal itu nggak banyak orang ikut sama beliau. Bagaimana mau ikut karena beliau berbahasa Hadramaut. Bahkan terkadang ustaz-ustaznya aja yang ada di Betawi karena itu nggak bisa bahasa Arab. Apalagi itu adalah bahasa Arab Hadramaut, lebih susah lagi. Tapi karena memang dakwahnya hati, nggak bisa dakwah secara ceramah. Beliau dakwah bilha, akhlak. Sampai Sinyo Belanda tuh beliau dakwah dengan akhlak. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sampai Sinyo Belanda tuh girang. Kan saya nggak ikut dengan engkau, gitu. Nanti Tuhan bakal menjadi gubernur Batavia, kata Habib Husain. Nanti Tuhan bakal menjadi gubernur Batavia. Memang satu waktu nih ulama kelihatan juga yang masalah gaib kelihatan, liatin biar orang pada percaya. Tapi jangan kebanyakan. Jangan setiap waktu ada gaib, setiap waktu ada gaib. Ini kalau ngaji di situ ada kuntilanak tuh, di sini ngaji ada ini, jangan. Itu mah kebablasan. Satu waktu aja, besok nih kayaknya hujan. Benar tuh hujan. Nah, biar orang pada tahu bahwa itu dakwahnya dia benar. Mustajab dia punya doa. Satu waktu aja, jangan kebanyakan. Jadi ulama-ulama yang benar, satu waktu dia memperlihatkan dirinya bahwa dirinya benar. Tuhan bakal menjadi gubernur Belanda. Kamu tahu apa? Enggak lama besok bapaknya meninggal.
Nggak lama tuh bapaknya meninggal, dari kerajaan apa namanya, Inlanders of Netherlands itu menunjuk bahwa dia sebagai gubernur Batavia. Waduh, benar juga anak Tuhan. Habib Hussein dibilang anak Tuhan. Habib Hussein emang karena udah ngebaca. Maksudnya apa? Biar orang pada ikut ngaji. Jadi ulama terkadang boleh yang kayak gitu. Kadang buka gaib sedikit, jangan kebanyakan tapi gitu. Bukanya gaib sedikit. Gitu. Dikit aja, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan jadi dukun nanti akhirnya. Ya. Jadi kalau jadi ulama, yang gaib dibuka dikit aja. Yang kalau kebanyakan nanti jadi dukun. Apa? Apa? Iya, biar syiar. Kasih tahu. Ini maulid nggak bakal turun hujan. Kalau turun hujan nanti pada pulang, baru tujuannya. Kasih tahu yang kayak gitu. Biar orang pada percaya itu ajaran benar. Benar. Udah pada pulang sana baru turun hujan. Karena udah ngeliat. Tapi udah cukup, jangan tanya lagi. Kalau tanya lagi dukun namanya. Pada ke rumahnya. Akhirnya bukan orang pada ngaji, mana belajar ilmu dukun. Sewaktu-waktu. Makanya penting tuh yang namanya ulama tahu ilmu yang begitu juga. Makanya yang namanya ulama tuh ngajinya nggak boleh habis kayak begitu memang. Jadi masalah gaib dia tahu, bukan permasalahan tuh ulama taunya ngaji fikih tauhid gitu. Enggak, sampai masalah batin dia tahu. Orang bakal jatuh aja dia tahu, bakal dirinya jatuh aja dia tahu. Kadang dia lupa, akhirnya dia jatuh, bener ya. Padahal saya udah tahu, pakai lupa saya gitu. Udah tahu tuh, masya Allah, semua masya Allah. Hebat gak kayak gitu? Makanya pentingnya seorang ulama itu hatinya bersih. Kalau hatinya bersih nggak bisa ngelihat tentang singkapan-singkapan gaib, nggak bisa kelihatan. Kalau hatinya kotor, demek dia punya hati, hatinya demek, tahu gak demek? Ini orang Betawi Tebet tahu gak demek? Itu sama kan sama Kebayoran namanya, Tayani, tahu kan? Demek tahu? Ya udah, ya, itu dia. Makanya jangan pakai baju banyakan demek, nanti masuk angin. Nanti masuk angin, pakai baju demek lagi. Kecuali kalau Bang Nurdin nggak apa-apa. Tebel dia. Sama. Dua-duanya. Nggak bercanda. Tapi emang biasanya kalau orang gemuk-gemuk tebel. Wal jam'u li awsafir rijali alladziina la tasubbuhum waswasu syaitani. Wala tasrifu takhayyulatu wa talbisatu. Tuh lihat. Jadi ketika itu dia berdakwah, istimewanya dia mengumpulkan sifat para pembesar. Kalau misalnya kita dakwah ngikutin ulama, jangan dakwah menurut maunya kita. Ikutin ulama, guru kita dakwah bagaimana? Ikutin, orang coba tinggal ngikutin doang. Paham gak jemaah? Nih ulama-ulama yang benar ketika dakwah ngikutin gurunya yang sebelumnya. Ulama sebelumnya lagi ngikutin dari ulama sebelumnya lagi. Ulama sebelum lagi ngikutin ke ulama sebelumnya lagi. Sambung nggak ke Rasul? Sambung. Inilah pentingnya orang ngaji. Dia ngikutin guru. Tapi kalau orang nggak ngaji, bagaimana mengikutin guru? Tahu-tahu ngaji, tahu-tahu ngajar, tahu-tahu ngajar. Bagaimana dia mengikutin guru? Gitu. Jadi kalau misalnya mau dakwah harus kalau makan sampai tahajud, kata Maulin Syafi'i tadi. Kalau mau dakwah tuh makan tahajud dulu. Kalau udah tahajud silakan dakwah. Udah ngajinya udah banyak, dakwah. Udah tahajud dia. Udah kenyang. Dan udah dakwah ngikutin guru. Jangan pernah ngelawan guru. Jangan pernah membelat guru. Jangan pernah. Ada nih guru bikin pengajian Senin, kita murid jangan ngikutin Senin. Hormat sama guru kita. Sampai ke begitu tuh kalau misalnya kita dakwah. Kalau perlu malah kita datang di pengajian guru kita. Nggak berjadi. Guru lagi ngajar kita bikin pengajian. Namanya nafsu. Al-Habib Ali bin Hussein ketika beliau masih di Bungur, Kemayoran, pindah beliau ke daerah Condet, ya Bang Nurdin, daerah Condet,
Itu beliau seorang Habib Ali bin Husain Al-Attas, condet emang pengajiannya banyak banget. Beliau nggak bikin pengajian baru. Kenapa? Itu udah ada pengajian malam Senin, ada malam Selasa. Akhirnya beliau buka di rumah yang sekira-kira nggak banyak dibuka pengajian antara subuh atau di pagi hari. Hebat nggak Habib Ali bin Husain? Nggak nyamain waktu dengan condet, pengajian condet. Pengajian condet banyak banget namanya tempat Al-Habaib. Paham nggak jamaah? Ini sekelas Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Nggak mau nabrak pengajian beliau dengan pengajian yang lain. Andai kan beliau mengadakan pengajian, pastinya orang kembali kepada beliau. Betul nggak? Pastinya. Raminya di beliau. Siapa? Al-Habib Ali bin Husain. Tapi beliau nggak nabrak pengajian yang lain. Ini ada, ya udah. Di mana di waktu duha ngadain pengajian. Orang daripada kerja waktunya duha. Habis zuhur, waktunya orang nyari duit, ngaji. Kelompok ulama, kelompoknya Ki Abdullah Syafi'i, ngaji itu. Ya Allahu Akbar, kelompok para pembesar. Selesai kelompoknya Ki Abdullah Syafi'i, kelompoknya Ki Syafi'i Azami ngaji. Ki Mualim Syafi'i Azami ngaji. Yang ngaji nggak banyak, tetapi pembesar para aulia, para ulama semuanya. Habib Abdurrahman bin Ahmad Segar, Bukit Duri, haji sama beliau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satunya mereka, satunya Indonesia. Berkah luar biasa. Enggak nabrak. Kalau kita kan, biarin di situ ada pengajian, kita bikin lagi pengajian. Ya jangan, itu namanya bukan dakwah. Saya, bisa paham nggak jemaah? Ini malam Sabtu nggak ada, kita nggak nyaingin yang lain kan, Sabtu lagi. Emang udah dari dulu kan? Alhamdulillah. Ini kan kita habis Isya. Nggak ada saingan. Dan lagi bukan saingan. Saingan karena Piala Dunia. Oh, benar. Iya. Piala Dunia ya. Mesir kalah ya. Tapi walaupun kalah dia sujud tetap, Masya Allah. Bagaimana kalau menang? Dia ruku lagi bisa jadi. Karena seulang mau menang. Nasi ulang. Alhamdulillah. Pokoknya mau Mesir menang atau kalah nasi ulam aja. Itulah kesian saya kalau nggak dikasih nasi ulam. Ini artinya tuh dakwah. Kalau kita ngikutin guru nggak ada nafsu jamaah sekalian. Nggak menurut maunya kita. Ini ada orang baru lulus SMA, baru lulus perguruan tinggi, dia bikin pengajian, nggak ada obrolan sama gurunya, nggak ada obrolan sama ulama setempat. Galilul adab namanya. Galilul adab artinya kurang ajar. Kan di situ masih banyak ulama. Ente ngomong dong, ente duduk dulu sama ulama, ente ngobrol dulu sama ulama. Kalau perlu kira-kira tuh ulama sukanya Samsu. Hasilnya Samsu, mau gimana kayak ceritanya, ibaratnya kayak gitu. Inilah dakwah. Bukan menurut kita, oh saya keluaran Hadramaut, saya Hadramaut, saya keluaran Mesir, orang biar pada datang sama saya. Enggak. Mau ente keluaran Hadramaut kayak, ente keluaran maut kayak sekalian tuh keluaran maut sekalipun nggak ada manfaatnya. Kalau tidak beradab dengan orang yang ada di situ, apalagi ulamanya. Bisa paham jemaah? Jadi itu dakwah bukan saingan dan dakwah bukan untuk memperlihatkan kepada orang yang sudah kemudian kita bikin lagi. Yang ada justru yang kira-kira belum disiarkan. Allahu Akbar. La tasudu masawi itu syaitan yang tidak pernah tertolak dengan waswasnya setan. Nah, tertolak dengan waswasnya setan kalau kita kumpul bareng sama ulama, kan enak. Sebelum kita ngadain pengajian ngobrol dulu. Ada kiainya, ada habaibnya, ada ustaznya datang. Bawa nasi bungkus, bawa bungkusan apa kek. Assalamualaikum. Pengurusnya juga datang. Pengurusnya juga rajin. Kalau misalnya ada pengajian di sini, di sana ada pengajian, kita ikut juga di sana, nimbrong. Nah itu yang namanya kekuatan dakwah. Bukan dakwah kita mau didatengin, tapi kita nggak pernah mau datang. Ini rumusan dakwah. Dakwah jangan mengharapin kita mau didatengin doang, tapi kita nggak mau datang. Ini buat pengurus-pengurus nih. Buat pengurus-pengurus. Maunya didatengin, giliran pengajian di sono kita nggak datang. Pengajian sebelah sono nggak datang. Datang.
Kalau bisa kita rajin datang ke mereka, mereka pun datang ke kita. Enak gak kalau gitu jemaah? Persatuan, dakwah itu persatuan, betul, bukan memperlihatkan diri kita, bukan. Memperlihatkan corak kita, bukan. Bersatu itu dakwah. Itu. Hebat sekali Imam Al-Haddad. Wala tasrifum takhayyalatu wa talbisatu wa tarwiju lisyarri fi ma'radil khair. Dan juga tidak perlu dan tidak diperbolehkan dakwah itu melihat tujuannya keburukan walaupun kelihatan kebaikan. Kelihatan kebaikan tapi tujuannya nggak benar. Dalam kita bikin pengajian misalnya tujuannya duit. Pengajian bagus, tapi jangan dong tujuannya duit. Pengajian bagus, tapi jangan dong tujuannya duit. Rusak. Aduh, ini udah panas nih semuanya. Panas gak jemaah? Panas gak jemaah? Nah. Sasarwani ademin. Siram. Ini udah panas, udah terbakar semuanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam ini dapat ilmu. Termasuk saya pribadi benar ya. Malam ini sebetulnya ada majlis mudzakarah setiap malam Sabtu. Tapi saya izin datangnya tiap malam genap, kagak ada gitu ya malam genap. Jamaah sekalian, sedikit masalah apa yang disampaikan oleh guru kita ya. Banyak sih kita temui di kampung kita ya. Kalau Ustaz Fauji, Ustaz Hakim nih, Majlis Taklim Darun Najah, biar dikenal sama wilayah Menteng Dalam gitu ya. Mereka datang tuh. Ada majlis. Kalau perlu kali-kali ngambil masjid zikir Menteng Dalam sini, Riyadul Jannah. Ustaz Fahroji gitu. Ustaz Aminullah musolahnya ngambil 1000 jamaah tempat, coba bayangin. Musolah ngambil tempat ya. Kalau kita mau muat dan nggak muatnya sampai jalanan tuh gitu. Bulan Desember kalau nggak salah. Ya jadi kalau kata kita nih tawadu juga guru ya. Guru tawadu, murid juga tawadu. Artinya apa? Saya kadang nge-share ke majlis Darun Najah di mana? Lapangan sama begitu. Jadi mau datang ayo gitu. Mungkin habis Isya kan gak ada gangguan. Ya cuman gangguannya ngantuk doang sama kelonan kan gitu ya. Gak ngantuk kelonan, kalau kelonan ngantuk gitu ya udah 2 ya. Kalau saya 3, saingannya 3. Kelonan, ngantuk, sama ada barengan begitu ya. Jadi kesimpulannya kalau tadi dikatakan ada orang pengajiannya pengen didatengin orang, dianya kagak mau datang. Wah ada harus banyak saya gitu ya. Yang banyak lah di dekat rumah saya ada gitu, tapi pengen kita mereka gaul, kumpul gitu. Saya kan sampaikan juga tuh kepada majelis-majelis yang pengen hadir orang banyak, kitanya datang gitu. Tapi kalau kita nggak pengen orang banyak, udah nggak usah di-share gitu ya. Ini namanya pengajian edik-edik namanya gitu ya. Pengajian ini besar kalau kitanya mau membesarkan ya. Saya terus pasang status, dapat dari dia pasang status. Kalau nggak jauh-jauh hari, tinggal malam gitu. Saya share di grup Temu Quran. Ya, barusan saya foto, saya kirim lagi. Biarpun nggak ada yang nanya, biar saya bilangin gitu. Sampai tempat duduk itu saya WA Ustaz Aminullah. Ustaz Amin kan ketua bidang pembangunan Masjid Al-Makmur. Ustaz turun tempat duduknya ada yang duduk sebilang gitu. Kemarin saya ke masjid itu, Masjid Al-Jabar, itu nggak ada niatan, nggak ada itu. Travel mengajaknya ke Garut ya. Beberapa tempat nggak ada gambar ke Masjid Al-Jabar. Ternyata pulangnya kita mampir ke Al-Jabar. Sampai di Masjid Al-Jabar belum maghrib, itu banyak odong-odong. 10.000. Nah kemana sih odong-odong? Oh ya Bu, muter-muter odong-odong. Ada tempat baru, dia bilangnya bukan masjid. Namanya Plaza Haji As-Khosbah. Plaza Haji As-Khosbah itu adalah tempat orang manasik haji. Kayak model asrama haji tapi nggak buka, dia ketutup. Dan di itu ada onta asli. Ya, ada onta asli. Kalau masih pagi ontanya dari luar. Kita baru tahu itu. Jadi apa yang dilakukan kita itu nggak segala niatan, ternyata di situ ada odong-odong ngajak keliling, bayar 10.000 kita ikut. Yang dilewati itu lapangan sepak bola Persib Bandung. Terus buat terbalik baru ke plaza itu. Jadi ada beberapa tempat yang bisa kita lakukan, jadi kita jadi tahu. Nah gitu Pak ya. Jadi Darun Najah ini mudah-mudahan kedepannya apa yang disampaikan guru kita ya, biar orang kenal, bukan dalam artian ria, bukan ngajak orang kebaikan. Tadi kan ada ya, tadi yang saya katakan tuh kuntum khairu ummatin
ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik umat. Kalau kita sebaik umat berarti apa yang ada kita lakukan, kebaikan-kebaikan, meskipun kita nggak bisa lakukan seperti apa yang lakukan guru kita, ya minimal tadi sehat dan lain-lainnya. Ya baik, tahatus bin nikmah barangkali ya segala sesuatu yang bisa kita lakukan akan menjadi kepada kita. Saya kalau tukang ngomong itu ditungguin kadang-kadang, bukan ngomong ceramah bukan. Habib Abdullah Sarwani kagak datang ya, sepi dan aneh apaan. Setelah acara kan biasanya kita foto-foto tuh, ya, foto selfie, foto bersama gitu ya, sepi dah. Ada Ustadz Afid Kurnia, saya ajarin Ustadz ini caranya kalau foto ya gini ngomong aja udah apa aja gitu ya. Yang alhamdulillah saya kebetulan guru diajak gratis tuh ke makam Syekh Maulana Hasanuddin Banten, langsung ke Hotel Jayakarta. Orangnya nggak banyak, teman saya digratin baru gitu travel enggak, kenapa di bawah saya, kenapa nggak ditahu saya tuh kan ini di grup udah. Kemarin lagi ke Garut kok begitu lagi ada aja yang ikut, ada. Jadi dibuat ini yang saya buat tameng gitu ya, gratis kagak enak diajak mulut gitu ya. Desember ke Bali, Bromo sama itu 3 tempat. Ustadz pokoknya beres dah, ya beres pulang dikasih oleh-oleh jadi nikmat, padahal kemampuan saya bukan dakwah ceramah, bukan ya share doang gitu, dakwah juga nge-share ya, berarti di status ya. Awalnya memang ada yang ini Pak, ada yang ya nggak enak di telepon saya karena ada kiai ponakannya Kiai Haji Manarul Hidayah, Ustadz Sarwani itu pasang status ceramah Jaririn NZ sama Ustadz Uje saya pasang, orang-orang udah meninggal saya pasang itu, orang-orang dengerin ceramahnya enak tapi udah kagak ada orangnya kata gitu, mendingan ente pasang lah, kagak ceramah dulu kagak ada, ente ngapain mas sekarang paling jadi MC doang kata gitu, dia pasang aja foto lo jadi MC kata gitu, pasang foto jadi MC foto doang lah. Pokoknya pakaian jangan macam-macam kata gitu. Ada kan orang pakai rumbu-rumbu, pakai gamis, pakai macam-macam ya, biasa aja dah, sederhana gitu. Ke pasar Cikini beli celana ya. Ini Sarwani orangnya sederhana begitu ya. Diajarin media, alhamdulillah tuh. Telepon dari Asapia. Assalamualaikum Ustaz, itu nggak termasuk orang sombong kata gitu. Nih ini mas nggak sombong masang gitu-gituan gitu. Ya belum khotib waktu itu, belum masih dikit, nggak sombong enggak sih. Saya gini, ente pernah makan mie nggak? Saya bilang gitu nih. Sering dong makan mie, tuh mie dari mana datangnya? Apa dari pabrik langsung? Enggak, beli di warung. Itu dari mana itu enak? Dari iklan, kata gitu. Dulu kan iklan ya, iklan. Nah sama, saya lagi pasang iklan tuh dia, lagi pasang iklan. Jadi iklan saya di situ adanya. Oh, alhamdulillah hari ini di sini kata Ustaz tadi. Alhamdulillah di sini. Hari ini nikah, malam di Kemplang begitu. Pagi ini ngantri nikah ya. Besok minggu di Karangtengah gitu ya. Istri terberangkat besok pagi 2 hari, saya kagak ketemu, jadi pisah ranjang dulu malam ya, pisah ranjang. Jadi bapak-bapak terutama istri masuk tayamum dan lain-lain, emang kita belum ngerasain, belum ngalamin soalnya gitu, kita belum ngalamin betul. Tapi ketika kita ngalamin baru ketahuan, ketika sakit atau apa kata dokter, maaf ya ini tangannya jangan kena air dulu, kan bisa jadi begitu. Suatu ketika kita ada musibah, kata dokter jangan kena air dulu ya gitu. Kita nggak bisa tenang, dokter kalau saya mau wudhu gimana gitu kan gitu. Terus tanya sama guru lo, kata dokter gitu. Jadi sekarang kita belajar ya. Maka baru saya tadi ingat tuh, kalau setelah emang bener Pak, ngalamin kita ini kaki-kaki kita sama mata kaki kita kalau kita diri nggak kena basah sih basah tapi nggak kena basuh, beda ya, basah sama basuh nggak kena kepegang lah gitu ya. Maka kalau kita duduk pasti kepegang gitu. Makanya termasuk Ustadz Farhan Manfaruti kalau duduk itu jadi teliti pelan-pelan, makanya airnya jangan banyak gitu, kecil aja, duduk lagi gitu ya. Ini saja barangkali Bapak-Bapak, mudah-mudahan semuanya kita sehat afiat, ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Kita ucapkan terima kasih guru kita yang tidak terasa kita bentar lagi habis Muharram, Safar baru masuk Maulid tuh, sebulan lagi siap-siap udah Maulid ya, cepat banget ya. Ziarah dulu, kemana itu? Yang mana tuh ya? Yang tahu kan? Ya, tapi tentuin lah ziarah. Bukan ada waktu saya, kalau nggak ada ziarah orang tua saya di Jati ya. Mudah-mudahan sehat afiat, kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang niatkan oleh Pak Salim dan kita semuanya dijabah Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa bil insani wa hadat Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup dengan doa